Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Albusra dengan NIM 18070346. Saya adalah mahasiswa Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Banda Aceh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yang menjelaskan tentang komoditas di Gampung Tungkup, yaitu salah satu perkebunan daun sop. Usaha tani budidaya seledri sangat cocok dilakukan di dataran yang tinggi, dengan ketinggian 1000 hingga 1200 meter dari permukaan laut. Namun tanaman ini masih toleran ditumbuhkan di dataran rendah. Tanaman ini kurang tahan terhadap curah hujan tinggi. Jenis tanaman yang dikehendaki dalam budidaya seledri adalah tanah yang gembur dan mengandung banyak bahan organik. Tanaman ini tumbuh baik pada tingkat keasaman pH antara 5,5 hingga 6,5. Apabila tanah terlalu asam, sebaiknya tambahkan kapur atau dolomit. Tanaman seledri atau dengan nama latin Apium graveolens termasuk ke dalam keluarga Umbelliferae. Tanaman yang sering dijadikan herba atau tanaman berkhasiat obat ini, daun seledri dikonsumsi sebagai lalapan dan penghias hidangan. Bijinya dijadikan bahan penyedap dan ekstrak minyak seledri dimanfaatkan sebagai obat. Jadi untuk lebih jelasnya langsung saja kita wawancarai kepada pemilik kebun ini, bagaimana komoditas, hama ataupun apa saja yang digunakan, pupuk yang digunakan untuk memelihara. Sedangkan untuk pemupukannya, tanaman seledri ini menggunakan bahan alami seperti tai kambing, tai kerbau, tai sapi dan juga tai ayam. Yang pupuk alami, pupuk alam, pupuk kandang sapi asli ya. Jadi yang dipakai untuk ini apa? Untuk sop. Untuk sop. Pupuk alami. Pernah pula makan ala Mana? mano te. Berarti alami mendum bah. Alaminya. Setiap harinya, tanaman seledri ini selalu disirami pada waktu pagi dan sore hari, agar tidak kekurangan zat hara dan nutrisi pada tanaman tersebut. Nyo disirami wate sore no wah. Sore pagi. Sore pagi. Rutin tiap hari wah. Ya. Oban. Ba benda. Bambulan. Kapan bulan nak? Jangan ada ko ayam tengah. Beli Korea orang. Dia koran beli lebih sikit dah orang ni. Dia kapan ni kena. Pandai ni pada bulan nak? Datangnya dia koran beli lebih sikit. Jangan hati tak sodat. Ada yang dia tu. Saya tapi memang sodat dia. Sedangkan untuk hama yang biasa mengganggu tanaman seledri ini adalah belalang dan juga ulat, yang biasanya melobangi daun-daun tersebut. Dan oleh karena itu bapak itu menggunakan pestisida untuk mengusir hama-hama tersebut. Daun yang ulat. Daun dengan ulat. Ya. Cara basmi ni gimana? Cara basmi ini yang seperti semprot Pestisida. Ini kena gejala lah. Berarti nyo selama pakai pestisida hana gejala ah? Hana lah mau. Hana bolong-bolong nya no ah. Hana. So, Itu hana. Apa mentah? ya. Masa panen yang dibutuhkan untuk daun seledri ini kurang lebih antara 1 bulan hingga 1,5 bulan, dengan rata-rata panen 100 ikat per bulannya. Dan bapak ini menjual dengan harga 7.000 hingga 6.000 per ikatnya di Simpang Tungkup. Untuk ium ji pada bulan nak per ikat 7 hobe, 6 hobe. 7 lebih 6 lebih ah. Berarti nyo menyam panen biasanya pada buah ikat, Pak. Lepas mereka je panen, lepas hasil 40 Satu buah ikat. Ya. Berarti sebulan panen ni, Pak. Ibu tu untuk dia. Mereka ada ambil nak lebih dari lah. Ya. Nyo le panen tu di Pulau Lipat tak? Barang kok? Di Simpang Tungkup ah. Ya. Selak. Ya. Nak kembali pulang. Jadi hanya inilah penjelasan saya mengenai tentang daun seledri dari Gampung Tungkup. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.